Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah di hari keempat pada bulan suci Ramadan ini kembali hadir TVRI Jambi untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan. Nah pemirsa, tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita pada sore hari ini dan memberikan tausiah dan juga ilmunya kepada kita semua. Teruntuk seluruh pemirsa TVRI Jambi, ya ini ada Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan tentunya udah siap ya Ustadz ya untuk memberikan tausiah dan juga ilmu-ilmunya buat seluruh pemirsa TVRI Jambi. Insyaallah. Dan juga pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Anwar Sadat, kita dengarkan terlebih dahulu pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Hasnawati SAG pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim, demikian pemirsa kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustazah Hasnawati SAG pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98. Nah, pemirsa kita kembali bersama narasumber kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat SAG, MAG, dan tema kita pembahasan pada hari ini tentang puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Baik Ustadz, kita membahas tentang tema kita tentang puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Tentunya pada bulan suci Ramadan ini ada ibadah-ibadah terkhusus ibadah puasa, tentunya ada pembinaan atau juga terapi mungkin bagi kita kepribadian seorang Muslim itu. Nah, mungkin pembinaan dan seperti apa nih Ustadz yang dapat kita ambil tentunya? Iya, bahwa ibadah puasa itu ibadah yang sirriyah ya. Iya Ustadz. Sirriyah itu maksudnya rahasia ya. Yang tahu kita berpuasa itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala ini ya, selebihnya tidak. Bisa juga orang yang berpura-pura puasa ya, kan, bisa, tapi tidak puasa. Banyak gitu, banyak Ustaz. Nah, ibadah sirriyah ini dalam kajian keislaman dia memiliki efek yang sangat baik ya. Artinya sangat mempengaruhi watak dan kepribadian seseorang di dalam membingkai perilaku dan perangai seseorang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kajian akhlak ya, ada dua teori yang selalu dikembangkan. Yang pertama ada namanya the theistic subjectivism gitu. Theistic ini artinya di mana saja, kapan saja dia merasakan pengawasan Tuhan gitu. Baik. Jadi kalau orang berpuasa ini kan sejak terbenam matahari sampai kemudian sahur dan sebagainya. Nah, itu kan selama orang ini berpuasa tentu dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa gitu kan. Apakah dia di dalam kamar atau di dalam hutan atau dalam situasi apapun. Yeah. Nah, merasakan dia sedang berpuasa itu namanya seseorang itu sedang berada dalam kawasan Tuhan ya. Allah ngawasi dia. Nah, orang yang seperti ini dia akan bisa berperangai sepanjang masa gitu. Jadi dalam situasi apapun dia akan berkelakuan baik gitu. Iya, iya. Baik ada orang, tidak ada orang. Kalau kita kan kalau ada orang kita baik, tidak ada orang kita jadi orang buruk gitu ya. Orang jahat gitu. Atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, situasi dan kondisi itu mempengaruhi gitu. Nah, ibadah puasa itu pada hakikatnya membentuk orang yang seperti itu. Jadi dalam situasi apapun, dimanapun dia berada, dia tetap berperilaku baik. Karena kalau dia minum di dalam kamar, misalnya makan di tengah hutan, kan orang tidak tahu kan. Tapi karena dia merasakan bahwa dia berpuasa, dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ngawasi dia sedang berpuasa, maka latihan-latihan ini akan membentuk pribadi seseorang gitu. Nah, harapannya nanti ketika sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, dia akan berperilaku baik dalam situasi apapun. Nah, ini yang sebenarnya yang dikehendaki dari pendidikan Ramadan kepada kita semua. Tapi bukan dalam teori yang kedua. Yang kedua ini namanya objektif subjektivism namanya. Objektif tuh misalnya kalau dalam kelas dia bagus, di luar kelas dia buruk, gitu kan. Ada guru dia baik, tidak ada guru dia nakal. Baik. Nah, ini kondisi ini sebenarnya yang tidak kita inginkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya aturan sekolah misalnya ya, dalam kelas dia baik, itu namanya objektif namanya ya. Tapi kalau ibadah puasa ada keyakinan dia kepada Tuhan gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingnya, mengawasinya dan sebagainya.
akan menjadi pribadi-pribadi yang baik ketika mereka betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Iya, baik. Itu harapan kita semua. Nah, artinya ada dua teori yang Ustaz sampaikan tadi. Iya. Kalau teori yang pertama tentu ini apa yang dianjurkan dalam Al-Quran itu menjadi la'allakum tattaqun. Betul. Ujungnya kan ke situ, Ustaz. Betul. Tapi dalam teori yang kedua Ustaz sampaikan tadi, ini studi kasus di lapangannya tentu banyak sekali yang berbeda, Ustaz. Iya, betul. Banyak sekali yang berbeda. Nah, puasa Ramadan itu setiap tahun kita lakukan. Ya, Nah, betul. terkadang dalam teori yang kedua ini menjadi seremonial tahunan saja, betul. Ustaz. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Artinya kalau sebagai umat muslim menjadikan ibadah Ramadan ini selaku seremonial tahunan, Betul. itu artinya tidak masuk Tidak pembinaannya sebagai umat muslim. Nah, ini Itu harapan kita ya Iya, sebenarnya dari ibadah puasa itu. Rasulullah kan sering mengingatkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas gitu. Atau di dalam hadis qudsi malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajat min siyamihi. Jadi orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perangai yang buruk, ya. maka Allah tidak berhajat dengan ibadah puasa karena dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Iya. Nah, jadi sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hakikatnya bagaimana dia menjadi seorang yang takwa ya. Dengan takwa dalam pengertian bagaimana dia berperangai-perangai yang baik Yang gitu. baik. Nah, kecenderungan ini sangat tergantung dengan orang yang berpuasa. Pertama, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang berpuasa. Kalau dia menginginkan bahwa ibadah puasa itu memberikan bias ya, efek yang positif dalam perangai dan perilaku seseorang. Yang pertama, hurmat syahri. Dia harus mengerti kehormatan bulan Ramadan. Ya, jadi betapa mulianya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan, betapa apalagi berkahnya Ramadan gitu ya. Nah, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti tahu dia gitu. Oh, ini bulan Ramadan ya. Ini hanya datang setahun sekali gitu. Ini hadiah Allah untuk kita dan sebagainya. Nah, ini dulu yang pertama yang harus dipahami setiap harus orang. sadar dulu harus nih, sadar dulu bahwa ini bulan puasa loh. Bulan puasa. Bukan bulan untuk ngabuburit gitu ya. Hanya sekedar jalan-jalan sore, Ustaz. Jadi berpuasa, tidur, kemudian bangun menjelang berbuka puasa, ngabuburit ya, keliling-keliling sebagainya. Sehingga pendidikan-pendidikan yang diinginkan oleh Allah dalam rangkaian ibadah bulan suci Ramadan itu tidak bisa terserap dengan baik dalam pribadi seorang. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia harus menjaga dan melihara perilakunya gitu ya. Jadi ya, orang yang berpuasa tidak hanya mempuasakan makan dan minum. Ya, atau berhubungan seksual di siang hari, tapi juga dia bisa membingkai perilaku dan perangainya ya, tutur kata dan sebagainya. Nah, ini pendidikan yang sangat berharga dalam konteks hari ini. Berita hoak ya, caci maki, fitnah ya, kemudian banyak hal-hal yang karena perangai dan perilaku seseorang, tutur kata dan sebagainya yang membuat dia sudah kehilangan jati dirinya gitu sebagai seorang muslim. Nah, saya kira dalam konteks itulah sebenarnya kenapa Allah memardukan ibadah puasa kepada kita. Allah sayang gitu ya. Allah ingin mengembalikan kita sebagai hambanya yang memang patuh dan taat ya, sesuai dengan kriteria orang-orang takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ya. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi membahas tentang pembinaan kepribadian, artinya banyak sekali yang harus disadari selaku seorang muslim tentang kepribadian ini, bagaimana yang dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Namun sebelum itu, Ustaz, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada Ramadan keempat pada bulan suci Ramadan 1440 Hijriah atau 2023 pada tahun ini. Dan tentunya ini merupakan kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama LPP TVRI Jambi. Jadi setiap tahunnya kita terus mengadakan program Hikmah Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi. Nah, kita kembali bersama Ustadz Al-Mukarram, ini Tuan Guru Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, ya Ustadz. Ya. Dan juga selaku Bupati Tanjung Jabung Barat ini. Suatu kebanggaan tentunya TVRI Jambi dan saya pribadi Ustadz sudah bisa hadir ke sini, Ustadz Anwar Sadat. Dan tema kita pemirsa pada pembahasan sore hari ini adalah puasa dan pembinaan kepribadian setiap muslim. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya banyak sekali pembinaan atau pendidikan yang dapat kita ambil pada bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya, Ustadz, ada dua teori. Yang pertama tentunya setiap muslim itu memandang bagaimana kalau Ramadan ini menjadi dan melatih terus untuk menjadi muslim yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Tapi ada juga sebagian orang menganggap ini hanya sebagai seremonial saja, Ustaz. Habis puasa selesai. Habis puasa selesai, Ustaz. Yang kadang tidak menunggu habis puasa, Ustaz. Yang Ramadan kan bulannya, Ustaz. Iya, betul. Tapi tidak semua pribadi manusia itu ikut melaksanakan pada bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah wajibnya, Ustaz. Nah, kalau dua teori ini berbanding terbalik, Ustaz, ini bagaimana tentunya untuk melatih. Tentu sebagai manusia ini harus latihan terus, Ustaz. Harus latihan. Nah, mungkin Ustaz, untuk melatih ini kan banyak sekali nih cobaan-cobaan yang dijalani setiap muslim. Karena tidak setiap muslim juga yang baik gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, yang pertama, seseorang itu mesti menjalankan dengan baik dan benar gitu loh. Ya. Jadi kalau ibadah puasanya dijalankan dengan baik, benar, dia pasti punya pengaruh positif. Ya. Tapi kalau tidak dijalankan dengan baik dan benar itu maksudnya sesuai dengan hukum-hukum syara ya. Hukum puasa, dia ngerti ini membatalkan puasa, dia mengerti ini menghilangkan puasa, dia mengerti ini bahwa mengurangi pahala puasa, gitu kan. Dia mengerti itu dulu. Harus paham dulu itu. Nah, saya yakin kalau mereka ini paham, mengerti, dan dijalankan, insya Allah ibadah puasa itu punya pengaruh positif. Jadi sebenarnya ibadah apa sajalah, salat misalnya juga, kalau dilakukan dengan baik dan benar, dia punya pengaruh positif, gitu ya. Nah, kita sangat kemungkinan besar ya orang tidak menjalankan dengan baik dan benar ya. Maka kalau orang berpuasa maka dia wajib belajar tentang hukum-hukum puasa supaya ibadah puasanya diterima oleh Allah. Nah, kalau dia benar, baik dan benar puasanya diterima Allah, itu pasti ada pengaruh positif dalam kepribadiannya. Itu pasti, Ustaz, ya, pasti punya pengaruh positif. Maka ini dulu yang harus dijalankan oleh kita sebagai umat Islam agar ibadah puasa ini punya dampak positif dalam perilaku kita. Nah, lalu yang kedua, kita jangan terjebak pada hal-hal yang nyata gitu ya. Orang melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tapi lupa memahami apa isyarat-isyarat yang diinginkan oleh Tuhan ya. Ya, misalnya orang yang tidak berpuasa dalam kondisi yang sangat minim seperti itu, ada orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kecukupan rezeki, mereka makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam gitu ya. Jadi pokoknya sesukanya bisa aja makannya gitu karena banyak uang kan. Ada orang yang memang jangankan untuk memenuhi perutnya, untuk mendapatkan makanan memenuhi perutnya saja kan tidak bisa. Nah, semangat ini juga harus ada dalam diri kita yang berpuasa. Jadi semangat, sense of responsibility kita ya, rasa respon kita dengan orang-orang yang memang
tidak seberuntung kita, sehingga ada punya rasa empati muncul dalam diri kita. Nah ini kan sifat-sifat yang baik yang harus kita munculkan gitu ya, dalam diri seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah dia nanti akan menjadi orang yang rendah hati ya, dia menjadi orang yang tidak sombong, dia menjadi orang yang memiliki care lah sesamanya gitu ya. Nah ini harapan dari orang yang melaksanakan ibadah puasa tadi, kalau dia betul-betul memahami ini. Nah lalu yang ketiga, ada ibadah-ibadah yang kita tidak sadar bahwa itu sangat membingkai kita. Misalnya malam-malam orang berbondong-bondong tarawih misalnya ke masjid, mulai dari anak-anak, remaja, kan itu seperti seperti sungai yang mengalir gitu. Dan kita tidak dapatkan di luar Ramadan. Benar, ya benar, kan? Kita tidak dapatkan di luar Ramadan. Orang ramai arus, seperti kita sedang berada di arus sungai. Jadi kalau kita di situ, kita ikut ikut arus aja kan, ngalir aja, ikut ngalir kan, tidak payah gitu. Situasinya mendukung, di rumah mendukung, di luar rumah mendukung. Benar, ya. takmir masjid tidak perlu repot-repot lagi untuk ngajak ke masjid, tapi udah datang sendiri Ustaz. Datang sendiri, situasi mendukung dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kondisi ini adalah kondisi yang ideal untuk membantu kita menjadi pribadi yang baik gitu. Ya, artinya persuasif edukasi ya, persuasif education ini kalau betul-betul kita lalui, ini sangat sangat efektif betul untuk membentuk kita gitu, tanpa ada paksaan. Orang kan berbondong-bondong pergi, tidak memerlukan tenaga, orang termotivasi itu sendiri, karena ramai kan, karena ramai orang berkumpul dan sebagainya. Nah situasi ini tidak kita temukan di luar Ramadan. Kemudian ada orang tadarus Quran misalnya. Nah kita kalau di luar Ramadan kan susah membaca Quran ya dengan situasi. banyak kompleks sih Ustaz, kompleks ini berbagai macam alasan sih. Alasan dan sebagainya. Nah ini kan sudah ada nih momen-momen, situasi-situasi yang memang sangat kondusif ya, orang dengan senang hati disediakan tempat, bahkan ada di sana ada takjil dan sebagainya kan. Sama bulan puasa orang banyak berbagi takjil, sedekah dan sebagainya. Dan kita di luar Ramadan kan sulit untuk temukan itu. Iya, benar sekali. Jadi tergerak hati kita juga untuk berbagi takjil dan sebagainya. Nah, situasi inilah yang sebenarnya pendidikan yang persuasif ya sebenarnya, tanpa kita sadari bahwa ini memberikan pengaruh yang baik dalam membingkai pribadi kita, pribadi muslim kita, untuk berperangai yang baik ya, akhlak yang baik itu. Ya artinya kalau yang saya tangkap dari Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya Allah itu memang memberikan Ramadan ini untuk umat muslim dalam 1 tahun itu ada 1 bulan. Ini hadiah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Betul, hadiah. Hadiah untuk kita bisa membenahi diri, seperti itu Ustadz. Iya betul, betul. Jadi ini hadiah Allah untuk kita ya. Nah hadiah ini harus betul-betul kita pahami. Ya, kita manfaatkan juga. Manfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya orang beribadah sunat di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan wajib di luar Ramadan. Nah, itu kan hadiah Tuhan itu kan. Artinya kita tidak sibuk-sibuk lagi mengerjakan ibadah wajib, ibadah sunat saja sudah dihitung wajib gitu. Nah kita ibadah wajib misalnya 1 kali kita salat maghrib misalnya ya, itu dihitung oleh Allah sama dengan 70 kali di luar Ramadan. 70 kali sholat maghrib di luar Ramadan. Nah, jadi kan luar biasa ini. Iya, berlipat-lipat dong. Berlipat-lipat kan, bonus-bonus Tuhan ya. Nah, memang situasi ini sengaja ya kalau bahasa kita, Allah sengaja buka bonus besar-besaran gitu untuk memotivasi kita. Ada presale atau diskon yang besar-besaran sekali. Besar-besaran yang Allah kasih. Kerjakan sekali dapat 70 kalau 70 kan. Ada kecenderungan manusiawi gitu ya. Artinya kan kecenderungan kita itu amal sedikit pahala besar. Iya, pengennya seperti itu, Ustaz. Pengennya seperti itu. Bila perlu tidak beramal tapi dapat pahala. Nah ini kecenderungan seperti itu. Ya, tapi itu manusiawi, Ustaz. Terkadang kita dengan Allah saja masih hitung-hitungan, apalagi dengan manusia, Ustaz ya. Nah, tapi banyak juga Ustaz yang kita bahas di awal tadi, banyak juga
Muslim ya, umat manusia atau juga Muslim yang melewatkan Ramadan ini hanya seremonial. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang, kalau Ustadz tadi sempat menyinggung soal hoax dan yang fitnah segala macam. Mungkin mulut tidak berbicara, Ustadz, tapi jari yang mengetik. Nah, tentunya ini menjadi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, tapi tidak batal nih, Ustadz. Nah, ada sebagian juga masyarakat kita yang mungkin masih kurang sadar bahwasanya Ramadan ini untuk melatih agar tidak rem lah gibahnya. Ini bagaimana, Ustadz? Iya, memang Rasulullah mensyaratkan itu. Jadi orang yang puasa tapi tidak dapat pahala puasa, tidak dapat pahala cuma puasa. dapat lapar dahaga. Kewajiban puasanya lepas, tapi pahala tidak dapat, gitu. Sama sekali. Jadi ayah fauza lisanahu minal kazib, misalnya, bahwa memelihara lisannya daripada dusta. Ya. Nah, dusta ini kan dalam kondisi hari ini tidak hanya lisan, gitu ya. Jadi media, orang bikin WhatsApp, orang bikin Facebook, ya, Twitter dan sebagainya. Menyebarkan hoak gitu, kemudian ada caci maki di situ dan sebagainya. Dan itu juga bagian dari orang yang tidak bisa menjaga anggota badannya, gitu. Jadi dalam kondisi puasa, ya walaupun dia tidur di kamar, tapi tangannya mencet-mencet, tidak secara live gitu ya. Live, apa namanya, lisannya, oralnya gitu. Tapi tangannya menyebarkan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Itu termasuk juga, Ustaz? Iya, masuk. Termasuk, Ustaz, ya. Riba, fitnah, tidak benar pun itu sudah termasuk riba, ya. Kalau tidak benar menjadi fitnah. Nah, ini menarik ini, Ustaz. Nanti akan kita bahas lagi. Kita break dulu, pemirsa. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada hari ini bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Tentang pembahasan tema kita pada hari ini tentang puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Nah, tadi sudah disampaikan, Ustadz, beberapa banyak poin yang dapat diambil. Tentunya kalau manusia ini sadar bahwasanya ini hadiah dari Allah, itu pasti baik semua, Ustadz. Pasti baik semua. Tapi lagi-lagi di studi kasus di lapangan tentu sangat berbeda nih, Ustaz. Dari teori, dari apa yang sudah Ustaz sampaikan, ini berbeda sekali. Nah, terakhir tadi menarik tentang perkembangan sosial media yang luar biasa sekali hari ini. Orang bisa jauh lebih baik dari media sosial, tapi orang jauh bisa menjadi lebih buruk karena media sosial. Nah, mungkin ini bisa menjadi himbauan juga dari Ustadz. Bagaimana, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, untuk membina kepribadian Muslim jadi lebih baik nih, Ustaz? Iya, betul. Ada hal-hal yang memang seharusnya kita lebih mewaspadai, gitu ya. Jadi media ini kan, digital ini tidak bisa dihapus, ya. Ya, benar. Jadi kan tidak bisa dihapus. Jadi ada rekam jejaknya, gitu. Jadi kalau kita sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan selamanya terekam, gitu. Berbeda dengan kalau kita cuma sekedar berbicara tapi tidak di ruang digital, itu kan hilang, gitu. Sehingga keburukan-keburukan kita itu akan selalu terkenang dan diingat dan selalu dilihat, gitu. Gitu, ya. Nah, ini yang pertama yang memang harus kita mawas, ya. Pada bulan suci Ramadan, ya. Bukan berarti nanti setelah Ramadan boleh, bukan. Nggak gitu, Ustaz. Artinya begini, bagaimana Ramadan hari ini jadi momentum, gitu. Jadi momentum untuk membingkai kita, ya. Ada kecenderungan melampiaskan, gitu ya. Melampiaskan keinginan dan kehendaknya, gitu ya, lewat sosial media, gitu, mempost, gitu ya, dan sebagainya. Dan itu luar biasa sebenarnya, ya. Kalau kita lihat misalnya Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau pernah mengatakan bahwa di masa Rasulullah itu kalau orang meribah, itu kalau ketemu Rasulullah,
itu di sela-sela gigi itu ada bekas dagingnya. Nah, jadi Oh, misalnya langsung saya kelihatan. nyebut si Jepri misalnya, nyebut-nyebut, nanti saya ketemu, saya ngomong itu akan kelihatan. Oh, langsung kelihatan Ustaz ya? Kelihatan Rasulullah. Ya kan langsung kelihatan. Nah jadi Rasulullah langsung negur, kamu baru ngejek siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin Iya, siapa? gibahin siapa, Gitu, gitu. apa. Nah itu dulu begitu. Di zaman Rasulullah itu oleh Imam Nawawi memang dinampakkan oleh Allah gitu ya. Iya. Nah hari ini kan Allah tutupi, begitu sayangnya Tuhan ya. Tapi Iya, kalau iya, hari ini benar-benar. dibukakan Tuhan, kita tidak sanggup ngomong berdua ya. Wah. Nah begitu juga dengan kondisi hari ini, apa namanya, orang apa ada tuduhan-tuduhan ya, caci maki, riba dan sebagainya yang tidak punya data dan fakta ya. Iya, iya Ustaz. Maka ini patut kita waspadai ya, patut kita muhasabah ya, bulan puasa ini. Kenapa? Karena kita disuruh mempuasakan gitu ya, mempuasakan lisan kita, mempuasakan pemikiran kita, Iya. ya, mempuasakan kehendak apa namanya nih, emosional kita ya, hawa nafsu kita yang menginginkan untuk misalnya saya nak menjatuhkan Ustadz Jepri misalnya ya, ini Ustadz Jepri ini harus saya jatuhkan nih, biarlah sampai keluarganya berantakan, anak bininya sudah keluarganya dan sebagainya. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi maka Rasulullah sering mengatakan orang-orang yang seperti inilah kalau dihitung dosa misalnya, Rasulullah ada menyebut dosa itu ada 7 tingkatan kata beliau. Dosa yang pertama itu dosa orang syirik ya, syirik. Nah di bawah syirik itu adalah orang yang berbuat zalim gitu. Jadi orang yang suka menzalimi orang lain ya, mencelakakan orang lain dan sebagainya. Ini dosa yang nomor 2 levelnya nomor ya, 2. level 2 setelah syirik gitu. Nah inilah harus kita sadari gitu. Nah jadi mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa memuhasabah kita masing-masing ya. Jadi kita masing-masing apakah selama ini kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya, yang membuat rumah tangga orang berantakan ya, yang membuat hubungan hubungan persahabatan orang menjadi hancur sebagainya ya. gitu. Jadi kalau ingin kita katakan bahwa dalam konteks inilah sebenarnya yang kita inginkan puasa dalam kondisi hari ini ya. Iya Ustaz. Agar suasana kerukunan, kedamaian ya, kemanusiaan yang muncul itu dalam hubungan sosial kita menjadi baik gitu. Iya. Nah, kalau hubungan sosial kita baik, ini situasi kondusif bagi kita untuk membangun gitu ya. Jadi agama, pendidikan dalam ruang pendidikan juga bisa kondusif ya, sehingga bisa mendukung anak-anak di sekolah juga, di luar sekolah juga menjadi baik, sehingga kita harapkan nanti anak-anak didik kita juga bisa menjadi anak-anak yang baik ya dengan situasi seperti itu. Nah tapi kalau ini kita biarkan ruang-ruang ini, memang tidak ada batasan ruang-ruang ini kan, 24 jam ya. Iya. Ya 24 kapan jam. saja bisa Ustaz. Kapan saja bisa ya. Kapan saja berita bisa naik Nah, Ustaz. jadi hal-hal yang membuka hal-hal ini yang seharusnya sudah kita hindari lah. Iya. Karena itu bukan perilaku Muslim ya, bukan perilaku ajaran Islam. Iya, yang mencirikan seorang Muslim seorang seperti itu. Muslim Tapi yang lebih menariknya lagi Ustadz, tidak hanya dari tokoh publik. Iya, Ustadz, betul. ya. Kalau Ustadz kan mungkin pejabat publik dan juga ulama Ustadz. Tapi sampai ke bawah-bawah nih Ustadz, yang menjadi fenomena yang seperti yang kita bahas ini Ustadz, masalah kepribadian yang buruk, efek dari teknologi yang semakin canggih, media sosial yang semakin tinggi. Itu sampai ke kalangan-kalangan bawah seperti ya kita contoh lah circle-circle ya dari majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim. Perkara yang simpel itu menjadi wah ketika dibicarakan secara di belakang orang ya. Nah, ini fenomena yang seperti ini tentunya ini tidak menjadi tolak ukur bahwasanya Ramadan ini menjadi pendidikan dan pembinaan dong Ustadz ya. Artinya teori yang sudah Ustadz sampaikan di awal tadi ini berbanding sekali terbalik. Betul. Biasanya di Ramadan ada
rutinitas tadarusan di musola. Betul. Sedikit saja ini bisa menjadi bahan ini Ustaz ya. Betul, Mulai betul. dari pakaian atau Iya. dari perilaku yang tidak sesuai menurut salah satu pribadi. Nah, Iya. ini fenomena seperti ini kan sampai di bawah, sampai di circle paling bawah nih Ustaz. Iya, ini betul. ini seperti apa nih Ustaz? Iya, Menanggapi misalnya hal kan kayak gini. bulan puasa orang lebih dekat dengan mukena misalnya, Iya. pakaian-pakaian muslim Iya, iya. ya. Kalau remaja putri pakai baju kurung, Iya, ya. gamis, Ustaz. Gamis. Nah, sebenarnya kan situasi ini kan sangat baik gitu Baik sekali Ustaz. untuk membingkai ya. Mhm. Karena kita akhir-akhir ini kan muncul gejala-gejala pelecehan seksual, Iya, benar, ya. benar Ustaz. Kemudian perilaku seks menyimpang dan sebagainya. Dan itu juga karena para perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya ya, Mhm. juga menjadi pemicu ya, Iya. meskipun bukan satu-satunya kan. Mhm. Nah, kalau bulan puasa kan mereka cenderung Tertutup. Islami Ya, gitu. Islami. Cenderung Islami begitu ya, nah, kayak kurung dan sebagainya. Nah, ini harapan kita nanti setelah Ramadan juga begitu. Terus berlanjut. Iya, ya. gitu. Harapannya sehingga dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kepada dirinya gitu ya. Dalam konteks itu sebenarnya yang kita harapkan. Nah, tapi memang lagi-lagi pendidikan Ramadan ini dengan rahasia-rahasia dan keutamaan-keutamaan itu juga sangat tergantung dengan seseorang yang melaksanakannya gitu ya. Jadi kesiapan mentalnya, kesiapan rohaninya, kesiapan ilmunya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Iya. Jadi kita euforia masuk bulan suci Ramadan, tapi kita lupa mempersiapkan diri kita ya. Nah, persiapan itu yang paling penting sehingga baik. suguhan-suguhan Ramadan yang diberikan oleh Allah itu dapat kita nikmati gitu. Karena kesiapan kita. Artinya ada persiapan. Ada persiapan, mesti ada Iya. persiapan. Nah, mumpung ini masih awal Ramadan, jadi Iya, betul. belum ada kata terlambat juga untuk kita Betul. mempersiapkannya, Betul. Ustadz ya. Betul itu. Ya, minimal dia mengkaji ilmu dulu ya, ilmu yang berkaitan tentang puasa. Kemudian dia mencari hikmah-hikmah puasa, rahasia-rahasia puasa ya. Kemudian juga dia mempelajari juga seluk-beluk bagaimana mutiara-mutiara ibadah puasa yang dapat membingkai. Iya. Nah, ini persiapan ini harus ada dalam Oke. diri orang yang berpuasa. Baik. Ibarat kata sebelum perang, Ya. ini harus ada strategi. Ada strategi, Ada ya. persiapan, ada manajemen yang Ya, bagus ya, betul. seperti itu Ustadz. Baik, kita break dulu lebih dahulu Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini bersama Al-Ustadz Al-Mukarram, Tuan Guru Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, tentang beberapa poin yang sudah dibahas tadi Ustadz. Ini menarik dan yang salah satu mungkin ini bisa menjadi persiapan atau oleh-oleh juga pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan ini nanti ke depan tentunya tentang persiapan Ustadz. Nah, ini mungkin belum terlambat untuk pemirsa di rumah mungkin menjadi tahapan untuk mempersiapkan perang dalam bulan suci Ramadan ini Ustadz. Betul, karena ibadah puasa ini kan ibadah yang sirriyah ya, ibadah yang rahasia. Tentu orang yang melaksanakan ibadah puasa mesti punya modal ya, Iya. modalitas yang baik ya, sehingga ibadah puasanya bisa berjalan dengan baik. Saya bisa mencontohkan, misalnya Rasulullah SAW di ujung-ujung bulan Sa'ban, beliau memeriksakan kesehatannya, gitu ya. Jadi bisa kesehatan dan sebagainya. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena saya supaya nanti ibadah puasa tidak ada gangguan. Berkaitan dengan kesehatan, kemudian ibadah-ibadah lain juga tidak terganggu. Dan lalu yang kedua, Rasulullah mempersiapkan tempat-tempat ibadahnya gitu ya. Artinya beliau mempersiapkan sajadahnya, sorbannya, pakaiannya gitu ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa Rasulullah itu seperti itu? Untuk menunjukkan keseriusan gitu. Nah, berbeda dengan kita kan, kita ini di mana dan kapanpun seperti itu gitu ya, rupa. Iya. Nah, jadi ini yang di samping
memang para sahabat-sahabat Nabi itu juga ya mengkaji, ya mempelajari ilmu persiapan menghadapi Ramadan, ya ilmu ini supaya puasanya benar, puasanya baik, tidak batal, tidak menghilangkan pahala puasa dan mencederai ibadah puasanya. Juga mereka mentadabbur Al-Quran, ya, tadabbur itu kemudian memperhatikan ayat-ayat, lalu kemudian mengaitkan dengan ibadah puasa. Misalnya di dalam Al-Quran Allah ngasih makan, Allah ngasih minum, gitu kan. Tadabbur. Nah, inilah sebenarnya persiapan mental, ya, mentalitas kita ini yang harus disiapkan oleh kita, sehingga ketika masuk bulan Ramadan berhadapan dengan tarawih, berhadapan dengan qiyamul lail, ya, berhadapan dengan ibadah puasa, mereka sudah punya kesiapan untuk itu, gitu. Sehingga mereka seperti tinggal menjemput, gitu. Ya, tinggal menjemput Ramadan. Gitu. Harapan kita seperti itu. Hingga umat Islam kita betul, insya Allah mudah-mudahan dapat pengaruh yang positif dari ibadah puasanya. Kalau betul-betul itu kita lakukan. Iya, artinya persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan mulai dari sebelum Ramadan sampai di mungkin ini putaran pertama nih. Iya, ini masih putaran pertama. Dia kan ada 3 putaran Ustaz, ya. Ini masih warming up lagi. Iya, warming up. Ini menjadi momentum juga nih Ustaz, ya, untuk mempersiapkan diri. Artinya makin akhir Ramadan makin kencang ya, makin bisa pribadi kita menjadi yang lebih baik. Betul. Nah, mungkin terakhir Ustadz menjadi kesimpulan dalam momen kita pada sore hari ini, Ustadz, terkait juga tentang momen puasa kita pada tahun ini, mungkin bisa. Saya kira yang paling baik, ya, untuk kita jadikan momentum ibadah puasa tahun ini adalah sebuah kerangka perubahan, ya. Jadi kata Rasulullah, sangat rugi umatku setiap masuk bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah, ya. Artinya jangan sampai Ramadan lewat begitu saja, ya, tanpa ada bekas dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saya kira momen yang hari ini kita tidak perlu banyak, ya, berharap banyak, gitu. Artinya ada 1-2 perilaku lah yang bisa kita ubah, ya, dengan ibadah puasa tahun ini. Artinya tidak mungkin kita akan mengubah perilaku keseluruhan. Benar. Dengan pendidikan puasa hanya 1 bulan, ya, tanpa ada instrumen lain yang untuk mengubah perilaku dan perangai kita. Tapi minimal yang bisa kita dapatkan dalam kondisi hari ini adalah bagaimana kita sebagai umat Islam hari ini mampu menahan hawa nafsu kita, ya, untuk tidak larut dengan situasi kondisi yang memang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, ya. Misalnya tadi caci maki, ya, kemudian fitnah dan sebagainya. Ini kan tidak hanya di kalangan orang yang tidak beragama, kan. Iya, Ustaz. Kadang-kadang di kalangan majelis taklim juga ribah dilakukan, gitu, tidak sadar, gitu. Benar, Ustaz. Nah, ini juga patut kita muhasabah, ya. Mudah-mudahan dalam konteks itu ini, sehingga di luar Ramadan nanti, ya, kita sudah bisa menjaga lisan kita. Minimal itu luar biasa, ya. Iya, minimal itu saja. Itu menjadi hal yang luar biasa. Betul. Dan mencirikan kepribadian Muslim tentunya, Ustaz, ya. Artinya tidak hanya pada momentum Ramadan saja, pribadian kita ditempa untuk menjadi Muslim yang lebih baik, tapi bagaimana juga menjadikan Ramadan sebagai long life education. Tidak hanya bulan Ramadan, tapi bulan-bulan apapun bisa menjadi Muslim yang menjadi lebih baik. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya, atas ilmunya pada hari ini, mudah-mudahan berkah. Dan pemirsa, demikian sajian Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.